Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhtar Arifin SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Wungu Kabupaten Madiun, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Kediri tahun 2023 batch 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktek pengalaman lapangan dengan modul ajar 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi Daulah Umayyah di Damaskus kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semuanya sudah mandi ya? Hari ini kelihatannya kok belum lengkap. Siapa yang tidak masuk ini? Sudah berapa banyak? Siapa yang bisa masuk? Sebelum kita lakukan pembelajaran hari ini, kita cek dulu kesiapan kalian. Bajunya yang rapi dirapikan. Yang hari ini baju batik berarti boleh keluar. Ya. Terus yang belum kancingkan bajunya, sampah masih banyak sampah. Ya anak-anak sekalian, coba siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Materi kita apa? Pertemuan yang lalu terakhir. Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita imani ada berapa? 26. Rasul atau Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari sejarah Islam setelah Nabi Muhammad wafat itu bagaimana, ya? Islamnya bagaimana, siapa pemimpinnya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah, terutama sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, siapa tahu kenapa kita itu wajib atau perlu untuk belajar sejarah? Saya Pak, Ya, coba Arin. agar kita menghargai para pendahulu. Siapa lagi yang bisa menjawab kenapa kita perlu belajar sejarah? Saya Pak. Ya, Areko. Karena dengan belajar sejarah kita bisa belajar dari pengalaman pendahulu kita. Ya, karena dengan belajar sejarah kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana setelah Nabi Muhammad? Setelah Nabi Muhammad wafat dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Iya, setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh para sahabatnya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Fadil. setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh khalifah-khalifah. Iya, setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh khalifah-khalifah, pintar sekali. Terus pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan khalifah itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Iya, Renata. pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Pintar sekali. Yang bisa menambahkan apa yang dimaksud khalifah itu? Saya Pak, Ya, yang gimana? menggantikan Nabi Muhammad dan khalifah-khalifah sebelumnya. Iya, pintar sekali. Setelah Nabi Muhammad wafat itu ada 4 khalifah yang terkenal. Disebut apa itu? Khulafaur Rasyidin. Siapa saja 4 orang sahabat Nabi yang tergolong sebagai Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya Pak. Ya, Alfia.
Abu Bakar, Umar bin Khattab, Iya. Utsman bin Affan, Ya. dan Ali bin Abi Thalib. Betul apa salah? Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, terus kemudian bagaimana? Nah, ini kita akan bahas di materi ini sejarah peradaban Islam tentang peradaban Islam Daulah Bani Umayyah. Jadi setelah khalifah tadi, setelah Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh Daulah Bani Umayyah. Di pembelajaran ini, perhatikan. Tujuan kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Tahu Damaskus? Tahu. Di mana itu? Arab. Negara mana tepatnya? Suriah. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita nanti dapat menyebutkan khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini siapa saja. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan karakter khalifah masing-masing itu, pemerintahnya ini bagaimana orangnya, berapa tahun menjabat dan ya, yang pertama nanti akan saya putarkan video tentang sejarah peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Kalian perhatikan apa isinya, dan nanti setelah ini akan saya tanya apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Setelah menyaksikan video tadi, kira-kira apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Raffi. Daulah Umayyah adalah khalifah yang pertama yang didirikan oleh Muawiyah tahun 40 Hijriah. Ya, Daulah Umayyah adalah yang didirikan Muawiyah tahun 40 Hijriah. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Nabil. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi pemberontakan. Ya, banyak terjadi pemberontakan pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, Yana. Muawiyah yang juga saudara Utsman bin Affan terkena imbasnya, yaitu dipecat sebagai gubernur. Ya, terima kasih Yana, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Yang pertama kelompok 1, kelompok apa? Kelompok 1-nya akan saya share sebuah link YouTube di HP-nya masing-masing lewat grup kelas. Terus kalian tonton video itu, kemudian buatlah kesimpulan tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ditulis nanti setelah selesai presentasi. Selanjutnya kelompok 2, kelompok apa ini? Estetik. Nanti kalian akan saya kasih sebuah bagan yang berisi tentang silsilah Bani Umayyah. Ya, kamu identifikasi, kamu cari khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah itu siapa saja. Nanti kira-kira ada 13 orang. Itu tahun berapa sampai berapa? Kamu cari dari bagan itu, ya. Nanti kamu presentasikan di depan 13 orang khalifah Bani Umayyah. Siap? Ya. Nah, ini tadi. Dan yang terakhir kelompok 3, kelompok apa ini? Nah, kalian nanti saya kasih sebuah cerita. Kalian membaca secara bergantian. Yang satu membagi menjadi buku tulisnya, ya, membaca sejarah Bani Umayyah. Kamu cari karakternya. Kalau kelompok 2 tadi siapa saja orangnya, ya kamu tugasnya adalah mencari khalifah yang pertama ini karakternya gimana, bijaksana, mungkin alim, mungkin dia otoriter dan lain sebagainya. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya masing-masing sesuai dengan materinya masing-masing. Ya, saya kasih waktu 10 menit cukup. Ya, dimulai dari sekarang. Kita presentasi. Ya, nomor 1 diwakili oleh Alvin. Oke, silakan presentasi. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan oleh kami. Mungkin ada
ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau tanya. Yang malah. Apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib terbunuh? Apa yang menyebabkan? Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaumnya sendiri yang kecewa karena Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai Muawiyah pada saat perang Siffin. Iya. Dari kelompok 1 tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan tahun Masehi 661 sampai 608. Presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Silakan. Berarti seluruh dinasti Umayyah itu menjabat berapa tahun? Siapa? Mega ya? Mega. Silakan, Mega. Menurut kelompok kami, khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad pada tahun 750 Masehi dikurangi khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 661 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 89 atau 80 tahun. Ya, sekitar 89 sampai 90 tahun. Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa? Karakter khalifah ya. Silakan siapa yang mau masuk? Ya, nanti silakan. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu karakter Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus yang berlangsung pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Terdapat 13 orang khalifah yang bergantian memimpin, berlangsung selama hampir 90 tahun. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, Haris. Kalau kita amati semua yang menjabat itu adalah keturunan atau keluarga dari Muawiyah. Kenapa tidak dari orang lain? Kenapa tidak dari orang lain? Nanti pertanyaannya akan saya jawab. Memang betul namanya saja kan dinasti Umayyah. Jadi semua yang kami sebutkan tadi adalah keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin kalau sekarang istilahnya adalah nepotisme, kekuasaan turun-temurun. Oleh karena itu, yang menyebabkan keruntuhan dinasti ini adalah itu, nepotisme. Ya, terima kasih. Dari materi ini kalian sudah paham atau belum? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perang Siffin? Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan Khawarij? Berapa lama dinasti Muawiyah itu berlangsung? Dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan? Karena setelah belajar ini kita bisa tahu banyak hal. Ya, setelah belajar yang bisa kamu petik, yang bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saya minta berpendapat. Belajar sejarah itu penting karena kita akan tahu kemajuan dan kemunduran suatu kaum. Adit, Kalau kita tahu kebaikan dan keburukan yang terjadi pada zaman dahulu, harapannya kita bisa mencontoh yang baik-baik dan menghindari yang tidak baik. untuk oleh-oleh di rumah biar tidak lupa, saya kasih tugas kelompok yang pertama, kelompok visual. Kamu tugasnya adalah membuat kesimpulan tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah di Damaskus berupa mind map. Nanti akan saya share materinya untuk membantu kamu di YouTube ya. Kamu buat mind map tentang sejarah Daulah Bani Umayyah di kelompok 2. Kamu tugasnya adalah menceritakan sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus, tapi nanti produknya tidak mind map tapi berupa video. Kelompok 3, kamu tugasnya adalah menceritakan sejarah Daulah Bani Umayyah dan nanti produknya direkam lewat voice note. Kita habis, kita lanjut untuk pertemuan minggu depan. Kita lanjut pertemuannya, kita akan membahas tentang saja yang diperoleh
prestasi apa saja yang diperoleh oleh Bani Umayyah. Ya, semoga semuanya sehat ya. Nanti kita bisa berjumpa lagi diniati dari ilmu agama. Ya, amin. Mari pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.